Apa NTT ini kan identik dengan begitu banyak bantuan, tapi dalam tanda kutip stunting dan miskin. Iya. Nah, bagaimana kita rubah paradigma itu menjadi beasiswa untuk siswa-siswi berprestasi? Terlihat dari pemerintah dulu dan sekarang mereka hanya perhatikan beasiswa kurang mampu, murid yang kurang mampu. Sedangkan beasiswa untuk anak-anak berprestasi kurang, ya. Tidak ada. bahkan tidak pernah. Iya. Oke, welcome back to BNS Podcast. Apa kabar Mbak Saudara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa nyapa kalian kembali lagi di program BNS Podcast. Dan setiap episodenya selalu ya tim BNS menghadirkan bintang tamu yang sangat inspiratif. Dan kali ini Kak Andi juga akan menghadirkan bintang tamu yang juga tidak kalah menarik dengan episode-episode yang lalu. Jadi kalau sebelumnya pernah ada anak NTT asli Burayan juga, Nono mungkin masih ingat ya. Kalau belum ingat, coba dicek kembali lagi videonya ada di atas Kandi ini ya. Jadi bisa nonton kembali anak NTT berprestasi yang bisa juara 1 internasional juga di Olimpiade Matematika. Dan kali ini kita juga bakalan hadirkan ya. Ini nih sebenarnya masih kerabatnya Nono. Lebih tepatnya ini masih keluarganya Nono juga. Baru-baru ini ya jujur ini membanggakan sekali buat NTT khususnya masyarakat Burayan karena adik ini dia menang atau meraih medali emas di kompetisi Sains Siswa Nasional atau yang kita sebut sebagai KS2N dari 23.000 peserta seluruh Indonesia. Terpilih 15 peserta, salah satunya adik kita ini dan meraih medali emas. Namanya siapa? Yuk kita kenalan sama Ade Angelus Syukur Teguh Timuniti asli dari Burayan. Kita berikan tepuk tangan dong. Wow. Di sini juga sudah hadir juga Bapak Dominikus Niti ya selaku Bapak dari Angelus. Apa kabar Bapak dengan adik Angelus nih? Kabarnya gimana? Baik ya, sehat ya. Happy dong. Ini kan baru meraih medali emas nih, harus happy. Iya, ini Kak Andi langsung ke Angelus dulu ya Bapak ya, mohon izin gitu. Angelus gimana perasaannya nih meraih medali emas dari ribuan ya, puluhan ribu bahkan 23.000 peserta dan terpilih 15 orang, salah satunya tuh Angelus nih dapat medali emas mewakili NTT ya. Keren banget ini. Gimana rasanya adik? Senang sekali. Ya. Iya kan? Ini senangnya karena memang sudah terbiasa juara 1 atau seperti apa nih? Iya kan, luar biasa gitu. Bapak pastinya bangga banget ya punya anak seperti Angelus. Ya, akhirnya bisa meraih medali emas di kompetisi Sains Siswa Nasional ini. Gimana nih Pak perasaannya? Kayaknya sudah mulai berkaca-kaca nih. Iya Pak. Ya, perasaan saya terharu, senang, campur aduk. Iya. Campur aduk begitu. Memang kayak aduh ini happy juga, terus juga banyak banget perjuangan yang sudah dilewatin, akhirnya adik Angelus ini sampai di tahap ini dan pastinya membanggakan keluarga juga ya gitu. Nah Bapak mungkin banyak yang pengen tanya juga nih gitu kan. Ini kan masih ponaannya Nono ya, karena Nono juga sempat kemarin di sini juga. Ya, dan emang gen itu nggak bisa bohong ya. Kalau gennya berprestasi maka semuanya tuh pasti akan berprestasi juga gitu. Nah, sebenarnya anak-anak seperti Nono atau mungkin Angelo sendiri itu ada nggak sih sebenarnya tanda-tanda Pak ketika Bapak sebagai orang tua merasa bahwa oh ini anak nih tertarik di bidang matematika itu semenjak Angelusnya usia berapa? Karena sekarang kan baru 11 tahun nih. Ya, Bapak mulai menyadari Angelus punya potensi itu tuh dari kapan dan apa momen yang akhirnya Bapak merasa bahwa oh ini anak nih bisa di-push untuk
punya potensi di bidang matematika nih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai orang tua Angelus. Pertama-tama saya sama mamanya melihat Angelus bisa pintar matematika, menghitung itu sejak kelas 5 masuk TK. Wow. Masuk TK. Begitu kebetulan saya sama mamanya buka kios warung kecil, jadi kadang orang ke rumah belanja, dia suka nanya, Mama, Papa ini berapa ya? Kalau orang beli 1.000 atau 500 kembalinya berapa? Kayak gini ya, Mak. Mamanya bilang, iya nak, betul. Jadi mamanya bilang, nanya, beritahu saya, Pak, ini anak kayak pintar matematika gitu. Jadi mamanya bilang, coba saya nyoba-nyoba perkalian atau pembagian, penjumlahan begitu. Mulai dari itu, Kak. Jadi mulai dari karena memang di rumah ada kios, terus juga Angelus juga suka bantu-bantu ya. Bantu-bantu ya. Untuk melayani pembeli gitu ya. Betul. Jadi suka jadi kasir. Ya, belajar jadi kasir ya. Ya. Mulai dari situ mulai dilihat potensinya, oh ternyata dia Ya. oke nih hitung-hitungan nih. Ya. Gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Wah, jadi memang Angelus itu kalau Kak Andi tanya nih, Angelus apa sih yang buat Angelus tuh suka dengan matematika? Yang buat saya suka itu ketika kita bisa menyelesaikan sebuah soal itu rasanya senang. Ada ini ya, kepuasan sendiri ya. Ya, Gitu. Sejak dari kelas 1 atau sukanya matematika nih? sejak dari TK. Oh, sejak dari TK. Gitu. Memang senangnya matematika tuh karena tantangan untuk menyelesaikan setiap soal yang ada ya. Ya. Gitu. Kalau di matematika sendiri, kalau Angelus sukanya di bagian yang mana? Kan matematika ini kan cangkupannya cukup luas ya. Gitu. Kalau Angelus sendiri senang menyelesaikan soal-soal yang seperti apa? Geometri, Oke. aritmatika, Ada lagi? fungsi, Variabel. persamaan linear, dua Oke. variabel. Ini kameramennya gimana? Apakah ini pada semuanya juga sama sukanya kayak gini ya? Berat ya, Wak ya. Tapi memang sukanya di situ ya, ada tantangannya ya Angelus ya. Angelus makan apa sih? Angelus makan apa? Kok sampai berat itu ya pikirannya? Ya, makannya makan nasi juga ya sayang ya. Ya. Gitu. Jadi memang tidak ada alasan nih buat anak-anak yang mungkin lagi nonton sekarang atau orang tua yang lagi nonton sekarang untuk nge-push anak-anak mereka juga bisa berprestasi gitu. Nah, kalau di sekolah di rumah nih Bapak, kita mulai dari rumah dulu. Kalau di rumah sendiri metode apa sih yang biasanya Bapak selaku orang tua atau mungkin dari keluarga, saudaranya Angelus pasti ada ya, gitu. Untuk bisa membantu Angelus biar bisa terus nih terasa kemampuan matematikanya. Ada nggak sih kiat-kiat khusus Pak? Mungkin di rumah tidak ada, hanya mamanya saja. Oh, mamanya guru matematika? Guru tidak, mamanya ya ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga, tapi mulai dari masuk SD, mamanya buat satu papan kecil, tulis perkalian, penjumlahan, pembagian, jadi suruh hafal sampai 100. Nah, habis itu ada pelajaran matematika di sekolah, misalnya ada PR, bawa ke rumah, dia sama mamanya yang kerja. Oke. Jadi memang sudah terbiasa ya ibu daripada Angelus ini punya kebiasaan yang cukup bagus ya untuk menstimulus Angelus biar juga bisa terdorong atau tertarik di bidang matematika gitu. Terus ada tantangan nggak sih Pak selama ini untuk ngelatih Angelus? Mungkin tantangan ya, mungkin sekarang kami kan mungkin dari daerah 3T,
Oke. Ya, jadi tantangan yang paling ini ya jaringan. Oke, jaringan ya. Berarti masih sama kayak Nono kemarin ya. Jadi kalau misalnya dia belajar online, Zoom begitu kan, kami lari ke Kupang, cari jaringan yang bagus. Atau lomba-lomba begini ya kami tidak mungkin di kampung cari jaringan di Kupang. Jadi memang problemnya masih sampai sekarang, Pak, jaringannya. Jaringan kadang-kadang memang sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Tolong dong pemerintah, come on, ini udah ada 2 episode ya. Pertama Nono yang memang terkendala juga masalah jaringan, dan memang kebetulan Angelus juga ini adalah kerabat Nono yang berprestasi juga dan tempatnya juga di Buraen. Jadi Buraen ini minta tolonglah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, itu Kabupaten Kupang ya masuk ya. Kabupaten Kupang juga untuk bisa lebih serius lagi memberikan akses jaringan kepada daerah-daerah di luar kota Kupang ya, biar juga bisa masalah-masalah seperti ini juga tidak lagi ada gitu, tidak lagi terjadi, dan muncul anak-anak berprestasi juga semakin banyak lagi. Terus ini Angelus biasa belajar sama Nono nggak? Kalau Zoom sama Astra. Oh, kalau Zoom sama Astra, Ya. itu biasa bareng belajar. Ya. Barang belajar. Tapi kalau di rumah suka sering bersama? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Ya. Oke, kadang-kadang bareng sama Nono, tapi biasanya juga belajarnya berarti sama kakak? Tidak sama Mama. mama. Sama mama? Ya. Gitu. Sampai sekarang masih dibimbing sama mama juga? Ya. Oke. Terus kalau Angelus sendiri selain dibimbing sama mama, ada tidak cara Angelus untuk bisa belajar matematika lebih serius lagi gitu loh, lebih bagus lagi? Ibu. Biasa pakai cara apa? Biasanya saya ke rumahnya Nono, Oke. ke Ibu Nur. Oke, biasanya ke mamanya Nono ya. Ya. Terus juga ke Nono juga, jadi biar bisa belajar bersama. Jadi memang itulah ya, kita tidak ada alasan untuk saya tidak mau belajar gitu, karena banyak hal yang bisa kita usahakan kalau kita memang mau ada kemauan, ya kan. Terbukti Angelus meskipun keterbatasan jaringan lagi, sama seperti yang kemarin, persoalan ini juga belum selesai gitu ya, tapi terus ada semangat ya, dan mau belajar, akhirnya dikelilingi oleh lingkungan juga yang support, baik itu dari orang tua, dari Ibu Nur juga, dan juga dari Nono. Ini luar biasa nih, keren banget. Kita berikan tepuk tangan dong, ya kan? Ya di mana lagi gitu loh, hanya ada di BNS yang selalu menghadirkan anak-anak berprestasi Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena memang di podcastnya Kak Andi itu kita nggak asal omong, asal undang juga sih nggak boleh. Oke, kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi sama Bapak, juga sama Angelus ya, dan kita juga mau hadirkan bintang tamu spesial lagi karena bakalan ada yang datang lagi. Dan sekarang studio BNS jadi semakin rame guys di episode ini karena sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Tepuk tangannya mana ya? Ada Ibu Sutri Hartatiniti ya, selaku mama dari Angelus, dan juga ada siapa lagi yang tidak kenal ini? Karena sudah 2 kali kesini, ada Mama Nur juga, mamanya Nono, dan ada adik Nono di sini ya. Ini kalian berdua sudah dipertemukan dalam satu frame sama-sama. Ini bestian ya? Ya. Oke. Ini kalau tongkrongannya, tongkrongan gitu. Kalau biasa kan tadi Angelus itu pas Kak Andi tanya, ya Nono. Tadi Kak Andi pas tanya sama Angelus, katanya sering jadi ini teman belajar bersama gitu ya.
Jadi Angelus sama Nono tuh jadi teman belajar bersama. Nah, biasa kalau lagi ngumpul bersama nih, biasa tuh bahas apa? Bahas rumus matematika. Oh, bukan main kelereng. Tidak. Ini bahasnya rumus matematika ya, anak-anak ya. Memang beda vibe ya. Ini kalau juara olimpiade itu beda-beda. Ini biasa rumus matematikanya apa aja yang dibahas? Pitágoras, geometri. Oh, geometri. Yang nonton tuh pusing kan? Oke, lanjut. Itu yang biasa dibahas ya. Iya. Oke, jadi sering kumpul hanya untuk ngebahas, rumus ini. Lu suka si pecah belum? Ini luar biasa. Ini kita berikan tepuk tangan dong. Ini semangatnya anak-anak Nusa Tenggara Timur yang pastinya patut untuk provinsi ini sangat bangga karena memilikinya. Ada Nono, ya, ada juga Angelus dan ada orang tua hebat yang mendampingi anak-anak hebat gitu. Nah, ini Andi mau ke mamanya Angelus dulu nih, ya. Mama, ini kan kita sangat senang banget ya karena akhirnya muncul lagi generasi-generasi hebat ya dari Buraen lagi, dari SD Negeri 1 Buraen juga, dan ada Angelus gitu loh. Tadi Bapak sudah sempat cerita bahwa Mama ini selalu membimbing, punya metode-metode khusus untuk membimbing Angelus, ya kan? Nah, Angelus ini tipikal anak yang memang waktu di awal-awal itu susah nggak sih, Ma, untuk dibimbing? Ya, namanya juga anak-anak ya. Jadi gimana ya? Kadang ya nurut, kadang bandel, begitu. Emang kayak gitu. Terus apa yang Mama lakukan tuh kalau misalkan Angelus tuh kayak moodnya lagi nggak enak, terus agak susah untuk diajak kompromi, ayo kita belajar bersama gitu. Biasanya tuh Mama buat apa sih? Harus bujuk dulu. Oh, bujuknya. Bujuknya biasanya seperti apa tuh, Ma? Ya, namanya anak-anak jadi harus ngomongnya manis, manja gitu. Jadi baru dia mau. Baru dia mau. Nah, ini bisa nih ya. Jadi bisa dipraktekin nih buat ibu-ibu yang punya anak-anak dengan potensi yang kurang lebih sama kayak Nono dan Angelus juga gitu. Selain masalah jaringan, tantangan terbesar apa sih membimbing anak-anak berprestasi seperti Angelus dan Nono ini? Gimana ya? Yang paling tantangan itu kadang-kadang dia tuh moodnya itu loh yang saya kadang-kadang bingung. Mood anak-anak ya, gitu ya, suka berubah-berubah. Mereka main media sosial nggak sih, Ma? Tidak juga sih. Tidak ya, karena memang jaringan di sana aja juga berat gitu ya, apalagi mau scroll media sosial gitu. Tapi mereka dikasih kayak HP apa segala macam untuk main. Kasih tapi untuk belajar. Oh, kasih tapi untuk belajar. Kalau untuk bermain atau kayak main game apa gitu, itu saya agak larang sih. Oke, ada hal-hal yang memang kamu boleh main tapi dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan ada hal-hal yang memang, nak jangan dulu, ini belum saatnya kamu untuk seperti ini gitu ya. Jadi memang parenting, pola asuh itu juga berpengaruh dalam keberhasilan anak meraih prestasinya ya, gitu. Nah, Mama, kita mau ke Mama Nur nih. Mama Nur, kita kan sempat ngobrol. Buraen ini masalahnya dari tadi tuh Bapak juga sempat bilang bahwa problemnya masih jaringan gitu loh, masih jaringan. Ini emang sama sekali belum ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Kupang gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Kalau dari telekomunikasi, terutama Excel, biasanya tuh memang cukup memperhatikan. Tapi kan lomba mereka ini kan membutuhkan durasi waktu, ketepatan dalam menjawab, karena biasanya seperti angin, hujan, itu yang biasanya bermasalah di situ. Jadi ya puji Tuhan karena bos Excel ini cukup baik dengan kami. Jadi misalnya ada sesuatu, kami sudah informasi. Tapi kadang saya kan sering lupa. Atau misalnya keadaan cuaca yang memang buruk. Jadi ketika anak-anak masuk Zoom,
jaringannya tuh bermasalah, jadi tidak sempat kasih tahu. Jaringannya sudah begitu, jadi ketika WA kan sudah tidak tersambung. Iya betul. Begitu. Jadi memang problem utamanya itu di jaringan. Oke. Tapi memang beberapa waktu ini memang ketika listrik mati pun jaringan yang ada di sana tuh hanya Excel yang bisa tetap akses. stabil ya. Iya, tapi keterlambatan pemberian informasi itu yang kadang menjadi sebab. Terus keadaan cuaca ini kan kita tidak bisa kompromi. Jadi harapan kami ya ke depannya tuh ada perhatian-perhatian khusus. Selain jaringan, beberapa waktu yang lalu pun mereka ini kan terkendala sama fasilitas seperti laptop, Android teknologi yang memang sangat dibutuhkan mereka. Kemarin itu laptop Angelus ini memang sudah bermasalah beberapa bulan yang lalu, dan itu dalam doa kami sih, saya, Bapak dengan mamanya, saya bilang kita berdoa semoga ada campur tangan Tuhan. Misalnya ada satu event yang dimenangkan oleh Angelus supaya kita usul itu gampang. Iya. Dan puji Tuhan dia ketika menang K2SN kemarin, saya laporkan ke Kadis, lalu Kadis itu kan tanya mau apa, Kadis daerah Kabupaten Kupang. Terus saya bilang ya Pak, kalau bisa mereka dikasih laptop. Kebetulan punya Nono tuh sampai mati layar putih. Jadi maksudnya Bapak Kadis itu tidak menjawab bahwa iya atau tidak. Tapi puji Tuhan kemarin Angelus online langsung diberikan laptop. Aduh, itu memang kami terharu sekali. Wow. Nah, memang bentuk-bentuk aksi cepat tangkap gini kepada peraih-peraih medali emas Olimpiade ataupun juara-juara satu Olimpiade matematika ataupun sains-sains yang lain juga memang harus ada perhatian khusus dong dari pemerintahnya gitu ya. Dan mudah-mudahan benar-benar bisa teratasi ke depannya, karena PR juga kalau setiap kali mau lomba harus bolak-balik Kupang, Buraen ya kan. Meninggalkan banyak pekerjaan di sana juga ya gitu ya Mama ya. Ya, terus ada lagi ya Kandi, mohon maaf di sini. Terus sekarang kan lomba mereka tuh dulu itu tahun-tahun kemarin tuh kan otomatis harus di laptop. Iya. Tapi yang terbaru ini kan bisa dikerjakan di tablet. Nah, kemarin tuh kan Nono pun kami juga tidak berpikir bahwa pemberian sesuatu di waktu-waktu lalu orang yang jadi perhatian untuk Nono tuh akan bermanfaat. Iya. Seperti tablet kemarin tuh dikasih sama Bapak Joni Asadoma. Puji Tuhan dalam tahun ini ketika Nono mengikuti lomba dengan programnya yang baru yang harus mewajibkan anak tuh harus pakai Android dan tablet. Jadi cara mengerjakan filenya itu tidak duduk di satu tempat dengan menggunakan laptop, bisa dikerjakan di tempat-tempat mana saja, mungkin dia sementara tidur atau dia sementara jalan-jalan seperti ini, jadi bisa buat tablet sambil kerja. Nah ini yang Angelusnya yang belum punya tablet. Jadi yang berikut lagi ke Andi. Ketika Nono viral itu kan sesuatu yang istilah baru, fenomena buat saya. Jadi saya berpikir bahwa keuangan itu tidak dibutuhkan. Tapi kedepannya yang sekarang ini baru saya tahu bahwa keuangan itu memang benar-benar dibutuhkan dalam proses belajar mengajar mereka, terutama dalam les tambahan. Terus seperti Nono ini kan kami ikutkan beberapa lomba seperti Angelus juga, pasti kami butuh biaya. Nah di sini kan orang tidak tahu bahwa misalnya dalam satu event kami perlu bayar. Terus karena online kami kan dia punya hadiah-hadiah yang didapat tuh kan butuh uang juga buat kami ambil. Seperti itu. Jadi memang benar-benar dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa. Mengapa saya bilang begitu Kak Andi? Kalau misalnya anaknya memang benar-benar dibimbing oleh guru, anaknya bisa, tapi tidak dimunculkan, dia ibarat mutiara yang terpendam dalam lumpur. Nah,
Dia harus benar-benar kita ambil, kita poles seperti emas, mutiara yang benar-benar membutuhkan sebuah kolaborasi seperti mesin yang akan bentuk anak. Iya. Nah, kalau anak dia sudah pintar, mau untuk belajar, nah harus ada dukungan yang baik dari orang tua. Betul. Nah, kalau misalnya dia punya kompeten yang bagus, tapi datang dana orang tua tidak punya, tidak mungkin guru juga mau bantu terus dong. Seperti saya yang cuma guru kontrak, kan pasti saya bantu 1-2 kali, tapi keterusan kan tidak mungkin toh Kandi. Jadi 1000 kali guru menyalurkan segala sesuatu, memberikan binaan, memberikan pengarahan, tapi tidak ada tanggapan yang baik dari orang tua, maka semua itu pasti sia-sia. Betul. Jadi kolaborasi yang baik pasti menciptakan prestasi yang luar biasa. Yes, kita berikan tepuk tangan dong. Dan akhirnya prestasi itu nyata adanya karena terlahirlah anak-anak Nusa Tenggara Timur asal Buraen dari SD Negeri 1 Buraen pula gitu ya, dibimbing juga sama Ibu Nur, tidak terlepas dari orang tuanya juga, dan akhirnya mereka bisa berprestasi dengan luar biasa. Dan memang betul sekali bahwa ini kerja kolektif ya. Jadi bukan cuman gurunya aja, bukan cuma siswanya aja atau orang tuanya aja, tapi semua harus bersama-sama. Apalagi kalau ditambah lagi dengan pihak swasta, pihak pemerintah yang ambil andil dalam setiap momentum-momentum seperti ini untuk mendukung anak-anak Nusa Tenggara Timur bisa berhasil di ajang-ajang kedepannya lagi ya, gitu. Mungkin bakalan muncul lebih banyak lagi. Saya tambahkan sedikit lagi Kak Andi, dan saya bersyukur sekali Kak Andi ketika diberikan kesempatan sama podcast BNS ini untuk sharing. Dan di sini saya mau bilang bahwa kita membangun daerah kita tuh lebih bagus. Prospeknya itu lebih baik. Jangan misalnya kaget-kaget muncul di daerah, dia orang mulai kenal nongolnya di nasional seperti baru-baru Nono. Jadi itu pembelajaran buat saya, dan saya bersyukur sekali bahwa lewat kemunculan si Nono ini begitu banyak pihak yang sekarang sangat peduli berpartisipasi dalam pendidikan, seperti Pemda Kabupaten Kupang, provinsi seperti baru-baru Bapak Asadoma. Ketika saya bertemu, Nono berterima kasih. Di situ ada cerita tentang Angelus, dan puji Tuhan di situ beliau mau bertemu sama Angelus. Nah di situ kan saya mau perlu tegaskan bahwa kami guru ini kan tidak ada kepentingan politiknya, tapi bagaimana seorang pemimpin itu benar-benar memperhatikan dan mempedulikan kemajuan bangsa ini, terutama di pendidikan. Kita mengakui generasi emas, tapi tidak ada bukti kerja pun. Itu tidak kosong. bakalan tercapai juga ya. Oke. Ini nice sekali ya. Mudah-mudahan suara-suara dari podcast ini bisa terdengar sampai ke telinga-telinga yang punya kepentingan gitu, dan bisa mengambil juga aksi-aksi nyata. Itu kita tunggu. Oke, ini kita mau ke Bapak dulu nih. Bapak, ini baru Andi dikasih informasi sama tim kalau ternyata Angelus itu dia menang di kompetisi sains siswa nasional itu sebagai salah satu peraih medali emas ya, dari 15 siswa dari 23.000 peserta. Yang lolos cuma 15, dan 15 itu mendapatkan medali emas. Salah satunya Angelus ini gitu. Dan fun fact-nya adalah Angelus ini masih 11 tahun dan dia ini masih kelas 6 SD. Tapi masuk di kategori SMP. Itu gimana ceritanya Pak? Anak SD tapi dapat meraih medali emas dengan kategori SMP. Itu kemana tuh ceritanya? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit? Ya, mungkin saya cerita sedikit, minta maaf Ibu Nur. Mungkin lebih jauh lagi ya. Yang lebih bagus lagi Ibu Nur yang cerita. Cara tes mereka di sekolah, hingga mereka belajar online lewat Astra, dan mereka sudah tahu rumus-rumus yang diberikan.
Habis Angelus sampai di rumah dia belajar lagi lewat YouTube. Jeron sama Kak Jeron. Iya, Jeromo Pauline. Ya. Lewat itu. Di situ ada perlombaan yang disodorkan oleh dari pihak Jeron. Suruh dia tes SMP, masuk. Pertama SD dapat juara juga, ada kirim piala di rumah. Di situ masuk SMP juga dapat. Baru-baru kemarin dulu dapat juara 2 competition Gama. Harapan 1. Harapan 1. Harapan 1 baru medali emas. Iya, jadi ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Di situ sodorkan lagi perlombaan KS2N hingga mendapat medali emas, dan hari ini dia mengikuti opini tingkat Dalton. Ya, tadi malam Dalton dan belum dengar hasil. Hari ini opini tingkat SMA dan mahasiswa. Wow. LPS dan mahasiswa. Gokil gitu ya. Iya kan. Jadi memang sudah bisa disandingin sama anak-anak SMA ya. Dari mahasiswa gitu. Dari 18.200 yang opini ini 18.000 lebih. Dan hasilnya dan Angelus ikut. Padahal itu sebenarnya kategori untuk SMA sama mahasiswa. Gitu ya. Soalnya 40 nomor. Oh my god. 40 nomor. Tadi waktunya 1 jam, tapi dia puji Tuhan dia menyelesaikan dengan 20 menit selesai. Wow. Suhu hormat gitu ya Kak Andi ya. Aduh, nanti kalau Kak Andi ada apa ya? Kapan ya tes matematika gitu Kak Andi suruh kalian berdua yang kerjain ya. Lanjut Pak itu. Ya 20 menit nih. 25 menit. 25 menit. Itu juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas PDNK Kabupaten Kupang dan beliau syuting langsung dia. Sama wartawan. Sama wartawan tadi. Gokil. Wow. Duh, ngidam apa sih Bu? Ya Allah, ini kadang-kadang saya tuh selalu penasaran tanya sama ibu-ibunya gitu loh. Ngidam apa sih? Kemarin kan sempat baru ya. kita kasih tahu tuh Pak rumusnya. Oh, rumusnya. Janji kasih tahu ya Mama ya. Janji kasih tahu ya. Gitu. Ibu, aduh kok sedih sih. Ini terharu karena bangga punya anak sekeren dan seberprestasi ini ya Ibu ya gitu. Mungkin bisa mic-nya bisa dioper ke Ibu dulu nih. Aduh. Dudung. Mungkin saya tambahkan sedikit Siap. Ya, ini karena tadi Ibu Nur bilang ke kolaborasi orang tua dan guru. Memang puji Tuhan luar biasa Ibu Nur, guru pembimbingnya Angelus. Jadi waktu bulan Juli kemarin mereka ke Semarang lomba Matles ya Ibu. Di Venus School University Semarang, dan dia medali meraih bronze, juara 3 tingkat nasional. Wow, luar biasa. Mantap ya. Ini kalau sudah momen-momen kayak gini nih gimana gitu ya, bercampur aduk perasaannya soalnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap berprestasi terus ya, tetap membanggakan Nusa Tenggara Timur gitu ya, tetap banggain Bu Ryan juga, dan juga SD Negeri 1 Burayan 1 gitu ya, sebagai nanti alma mater kalau terus naik di SMP, SMA gitu dan seterusnya gitu. Nah Ibu Nur, ini luar biasa nih Ibu Nur nih, bimbing anak-anak sekeren Angelus gitu ya, tapi udah berhasil juga bimbing Nono gitu. Akhirnya mulai berusaha untuk bimbing si Angelus gitu loh. Memang perasaan seorang guru tuh emang kayak gitu ya Bu ya, gitu ya. Maksudnya ada semangat untuk estafet prestasi sama anak-anak. Iya. Jadi begini Kak Andi,
kita guru tuh kan sebenarnya kita punya project, orang bilang punya tujuan dalam mengajar. Saya tidak tahu guru lain, tapi pencapaian yang kita inginkan dalam sebuah proses itu pasti ada. Waktu itu kan saya sudah pernah punya janji bahwa semoga ada nono-nono yang lain, dan puji Tuhan ya Angelus ini kadang saya cukup menyesal loh Kak Andi, kenapa? Saya terlalu terlambat mengenal si Angelus. Kan pindah dari sekolah lama, terus masuk sekolah baru yang dekat rumah. Di situ baru saya menyaring anak-anak yang notabene mereka tuh bisa di bidang matematika. Setelah waktu itu Angelus sudah kelas 5. Sudah kelas 5. Jadi kita bimbing anak ini kan sesuai dengan dia punya jenjang usia, tanpa kita paksakan dia punya prospek cara mengajarnya. Jadi misalnya dia baru 8 tahun, terus kita paksa dia untuk belajar pelajaran yang 11 tahun ke 12 tahun tuh saya alami di Nono. Memang awalnya tuh pasti dia semangat, dia tekun, tapi lama-lama kalau tidak terus biasa, tidak diulang, pasti dia lambat laun lupa. Tapi kalau kita ajar dia sesuai dia punya porsi, dia punya usia, lambat-lambat itu jadi kebiasaan dan pembiasaan. Itu saya dapati di Angelus. Dan puji Tuhan setelah saya tes dia, saya dapati bahwa memang anak ini bisa sesuai dengan jenjang usianya. Setelah dicoba, dites, akhirnya dilatih khusus lagi dari tim Olimpiade Astra secara online. Saya dapati dia bisa. Lalu saya ikutkan dalam lomba kemarin itu. Pertama tuh sebenarnya diikut OSN yang dibuat pemerintah itu, Olimpiade Sains Nasional. Tapi itu terkendala jaringan itu, jadi dia tidak lolos. Di situ kan saya punya pertanyaan, kenapa dia tidak lolos? Tapi kok soal-soal yang berat bisa dia kerjakan. Akhirnya coba lagi ikut apa lagi tuh yang tadi Ibu Matles. Ternyata dia ikut dari begitu banyak peserta, lolos ke Semarang waktu itu, pulang bawa bronze. Dan setelah saya lihat dia punya tingkat pemahaman, dia punya level pemahaman sesuai dia punya tingkat usia, saya bilang dia punya bapak dan mama, bagaimana kalau kita coba dia punya kemampuan di level SMP. Ternyata bisa. Dan pertama kali dia ikut level SMP itu di Gama Olimpiade. Di situ dia meraih juara harapan 1 tingkat SMP. Jadi saya bilang, wah ternyata dia bisa, kita coba lagi. Setelah dicoba lagi untuk kedua kali dia juara 1 itu dari 231 peserta yang tadi SYNC. Ya, itu dari 231.000 dia urutan 1 meraih medali emas. Uang 1 juta ya. Nah itu kan setelah itu ada lagi yang kemarin tuh K2SN dari 23.202 peserta seluruh Indonesia, dia dapat medali emas dengan nilai 95. Jadi limit waktunya itu yang ditentukan, makanya kita butuh jaringannya yang harus bagus. Iya, betul. Nah terus ini lagi dia ada ikut Dalton. Dalton itu kan diambil dari nama fisikawan. Siapa Dalton itu? Angelus. Fisikawan Amerika tuh. Iya, John Dalton. Keren, masih ingat. Jadi yang hari ini tuh untuk opini. Opini tingkat SMA dan... Sudah selesai ya opininya? Berproses? Atau tinggal tunggu pengumuman? Pengumuman nilai. Oke. Dalton pun begitu. Jadi tinggal kita menanti hasil. Dan di sini kan ada pembuktian diri. Dan saya buat ini juga maksudnya menjadi satu inspirasi buat guru-guru bahwa kita mengakui anak kita hebat, kita harus punya inspirasi, punya pemikiran lah untuk memunculkan anak-anak hebat dengan kita cari event-event. Event-event bukan di bagian pemerintahan saja, di swasta. Di situ baru kita bisa mengukur kemampuan siswa. Siswa didik kita dia cerdas atau tidak. Nah, di sini kan kadang
kenapa sampai orang lebih senang sekolah di sekolah swasta. Saya melihat bahwa kolaborasi antara orang tua, guru itu kan lebih bagus di sekolah swasta. Kenapa kita negeri tidak bisa buat Kak Andi? Nah. Oke, gitu ya. Jadi memang harus banyak juga ini ya, dapat informasi-informasi juga untuk nge-challenging anak-anak ya. Gitu. Jadi mama juga sering dapat banyak info juga karena kenalan, terus juga akses-akses yang sudah dibuka setelah viralnya Nono kemarin juga ya. Dan ini juga berguna buat Angelus dan juga mungkin nanti akan ada next lagi yang berprestasi itu yang kita harapkan mohon muncul yang keren-keren lagi. Ini kalau kita tanya nih Pak, harapan yang Bapak ingin sampaikan ketika Bapak dapat kesempatan juga untuk ngobrol sama pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga Kabupaten Kupang gitu ya, selaku pemerintah gitu, apa sih yang ingin Bapak sampaikan ke pemerintah? Bentuknya tuh seperti apa? Pengennya tuh bagaimana gitu loh Pak? Harapan kami sebagai orang tua untuk pemerintah bahwa tolong perhatikan anak-anak berprestasi. Kalau bisa kasih beasiswa. Terlihat dari pemerintah dulu dan sekarang mereka hanya perhatikan beasiswa kurang mampu, murid yang kurang mampu. Sedangkan beasiswa untuk anak-anak berprestasi bahkan tidak pernah. Itu kalau dulu zamannya di sekolah justru yang cerdas yang dapat beasiswa gitu ya. Gitu. Saya sambung sedikit. Iya, boleh. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Angelus itu bahwa harapan saya bahwa kita guru-guru itu udah bersama pemerintah, kita berkolaborasi menciptakan siswa-siswi berprestasi. Karena apa, NTT ini kan identik dengan begitu banyak bantuan, tapi dalam tanda kutip stunting dan miskin. Nah, bagaimana kita rubah paradigma itu menjadi beasiswa untuk siswa-siswi berprestasi. Seperti itu, dan saya sudah mengusulkan ke kabupaten saya, Kabupaten Kupang, dan puji Tuhan dalam proses untuk anggaran tahun 2025. Amin. Wow. Iya, aku setuju dengan mindset yang tadi itu. Kita harus mengubah polanya adalah memberikan beasiswa kepada yang berprestasi, bukan dibrandingkan memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu gitu ya. Harusnya seperti itu. Gitu. Tapi sejauh ini dapat beasiswanya, Pak? Dari lomba-lomba aja ya? Mungkin beasiswa belum, karena baru diusulkan oleh pemerintah ke DPR dan sudah, puji Tuhan, sudah disetujui oleh dari DPR dan sudah diketok palunya dari nanti. Sementara diproses ke pusat dan ya kita berdoa semoga 2025 itu beasiswa prestasinya sudah jalan. Sedangkan perhatian dari pemerintah sudah. Provinsi sudah ada, Pak? Provinsi belum. Oh, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum? Oh my gosh. Kemanakah kalian? Gitu ya. Oke, terus kalau kabupaten berarti yang sudah ada, Pak? Kalau dari kabupaten kemarin, kebetulan Kakak Nono ini termasuk siswa berprestasi dan ada kerjasama kami dengan kami punya mantan Bupati Kupang, Bapak Jerry Manafe, lewat tim inti Konghua. Tionghoa. Iya, Tionghoa NTT. Di situ mereka mengadakan jalur beasiswa siswa berprestasi dan puji Tuhan Kakak Nono itu tembus untuk program belajar beasiswa pelajar Indonesia ke Cina. Dan satu-satunya pribumi yang dari NTT, 16 orang saja dari Indonesia dan lulusan terbaik untuk program studi ke luar negeri. Wow. Ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Dilancarkan. Mama mungkin mau menyampaikan sesuatu gitu. Harapan deh buat doa yang baik buat Angelus sama Nono ke depannya. Ya, ini goalsnya Angelus kan tadi maunya pengen one day bisa jadi juara dunia juga ya. Gitu ya. One day, terus juga
munculnya banyak lagi Angelus dan nono-nono baru gitu. Dan terbukti kemarin sempat ya, waktu tahun lalu Mama sempat kesini, Mama tuh janji sama saya, Nono bakalan bawa Nono-nono yang lain. nono-nono yang lain, dan finally akhirnya saya bisa ketemu sama Angelus dan itu terbukti ya. Thank you ya. Iya gitu, terima kasih juga Mama ya sudah membawa Angelus dan bisa berkenalan. Mama, harapan buat Angelus dan Nono ke depannya nih mungkin. Harapan kedepannya semoga rajin, semangat, dan sukses. Ya amin. Ada nggak pesan mungkin buat ibu-ibu yang di luar sana yang punya anak juga kayak Angelus, terus mereka juga pengen kayak, aduh saya harus punya anak nih, harus didorong nih supaya bisa berprestasi juga. Mungkin ada nggak sih Ma pesan-pesan khusus yang Mama bisa berikan supaya anaknya itu juga bisa berprestasi layaknya Angelus? Mungkin silakan Mama. Sebagai mama dan sebagai orang tua harus melihat anak-anak kita itu jangan sampai terlalu bermain, harus dampingi, harus ngelihat bagaimana anak-anak kita itu belajar supaya mendapatkan anak yang menjadi sukses dan rajin belajar. Iya, dan terus mendukung anak-anak yang memang kalau kita sudah lihat punya potensi ya untuk menyukai satu bidang tertentu gitu ya. Dan terakhir nih ya buat kalian berdua, gimana? Udah next berikutnya tuh targetnya mau juara apa lagi nih? Mungkin dari Angelus dulu ya. Ya biar ini kelihatan kerja gitu ya. Ya Angelus, targetnya ke depannya pengen apa nih? Cita-citanya ke depannya pengen apa? Maksudnya Kak Andi, Angelus harapin sih bisa menang lomba Olimpiade ini atau Olimpiade ini apa gitu. Saya berharap ke depannya saya bisa juara dunia juga. Amin. Kalau Nono, next targetnya apa? Pengennya apa lagi? Kan kemarin sudah tuh, sekarang maunya apa lagi? Saya berharap Desember saya bisa juara dunia lagi. Oh, kalau habis juara dunia datang sini ya. Pasti Oke, diundang kita dong berikan sama tepukan Kandi. yang luar biasa. Senang rasanya bisa melihat ya angin segar dari putra NTT yang berprestasi ini, bibit-bibit unggul kita gitu ya, dari Bu Raen dan setelah Nono dan akhirnya ada Angelus, dan next kita nggak tahu akan siapa lagi yang akan hadir di BNS Podcast. Dan ini semua berkat dari orang-orang hebat di belakang, ada bapaknya Angelus, mamanya juga, terus juga ada Mama Nur juga, mamanya Nono yang full support terhadap potensi besar yang dimiliki oleh Angelus dan Nono ini. Dan kita juga berharap ini juga bisa dilakukan sama oleh pemerintah dan semua pihak yang bisa bekerja bersama-sama untuk bisa nge-branding bahwa ternyata anak-anak Nusa Tenggara Timur itu juga banyak yang keren-keren, banyak yang bisa berprestasi juga, dan ternyata banyak juga yang calon-calon ini bakalan jadi calon-calon orang-orang hebat nanti ke depannya gitu. Amin ya, kita amin sama-sama ya. Makasih ya sudah datang di BNS Podcast. Senang bisa ketemu Nono lagi. Nono senyum dong. Lihat tadi kamera senyum tuh. Ya kan? Ih, senyum. Nah, habis ini pasti dia tagih beta. Robot mana? Ya, Angelus gimana? Happy kan datang sini? Happy. Pokoknya sukses ya buat Dalto dan Opini ya. Gitu. Terus juga buat Mama, thank you so much for coming. Ibu, Bapak sehat-sehat semua ya. Gitu, jangan lupa BNS juga ya, nanti mampir-mampir kalau ke Kupang gitu ya. Oke, thank you so much buat teman-teman semua atau BNS Squad yang sudah nonton, dan terus dukung anak-anak hebat ini seperti kalian mendukung juga BNS dengan cara like, comment, share, and subscribe, karena hanya ada di kita semua kesana, karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya sonde asal Baomong. Ulang ya kita sekali lagi, karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya
Sonde asal ba omong. Sampai jumpa di next episode guys. See you.